Halo semua, sebelumnya perkenalkan saya Tessa Anugrah dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Bengkulu dengan NPM A1D021018 akan membahas materi selanjutnya yaitu unsur-unsur manajemen, fungsi-fungsi manajemen, dan pendekatan dalam manajemen pendidikan. Dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Pastinya setelah menonton video ini, kita bisa memahami unsur-unsur manajemen, fungsi-fungsi manajemen, serta pendekatan dalam manajemen pendidikan. Langsung saja ke materi, yaitu unsur-unsur manajemen. Menurut Usman 2009 dan Henry Fowle, unsur manajemen terdiri dari 7M plus 1I, yaitu sebagai berikut. 1. Man atau manusia, merupakan sumber daya yang paling diperlukan untuk memimpin, menggerakkan karyawan atau bawahan, serta memberi tenaga dan pikiran untuk kemajuan dan kontinuitas lembaga, dapat pula dinamakan leadership atau kewirausahaan. 2. Material. Salah satu aspek produksi dalam perusahaan atau organisasi dapat terdiri dari bahan baku, bahan setengah jadi, ataupun barang jadi. 3. Mesin. Berupa kebutuhan pokok dalam melancarkan jalannya suatu organisasi. Yang keempat, money atau uang. Segala sesuatu yang digunakan untuk memperoleh sumber daya organisasi. Money dibagi menjadi dua, yaitu modal tetap berupa tanah, gedung atau bangunan dan mesin, serta modal berupa kas yaitu piutang. 5. Metode atau metode. Pemilihan metode yang tepat untuk menghindari pemborosan. 6. Market atau pasar. Dalam dunia pendidikan, market berupa tempat terjadinya interaksi pendidik dan peserta didik maupun dengan stakeholders yang ada dalam lingkungan lembaga tersebut. 7. Minute atau waktu. Berupa hitungan waktu yang dipergunakan dan dimanfaatkan dalam pencapaian dan visi misi lembaga secara efektif dan efisien. Serta 1I yaitu information, merupakan salah satu hal yang paling penting agar pencapaian yang kita inginkan dapat terwujud dengan baik, karena tanpa adanya informasi yang cukup, kita tidak bisa mewujudkan keinginan yang kita inginkan. Materi selanjutnya, fungsi-fungsi manajemen. Kehadiran manajemen dalam organisasi adalah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan agar suatu tujuan tercapai dengan efektif dan efisien. Para tokoh manajemen berbeda pendapat dalam menentukan fungsi atau bagian apa saja yang harus ada dalam manajemen. Selain itu, istilah yang dipakai pun berbeda-beda. Namun, menurut Fakta 2012, secara umum perbedaan tersebut menemukan titik temu dalam menyebutkan fungsi-fungsi manajemen, yaitu sebagai berikut. 1. Perencanaan. Dalam menentukan rencana, harus dilakukan secara matang dengan melakukan kajian secara sistematis sesuai dengan kondisi organisasi dan kemampuan sumber daya dengan tetap mengacu pada visi dan misi organisasi. Andang 2014. 2. Pengorganisasian. Hasibuan 1996 mengidentifikasikan pengorganisasian sebagai suatu proses penentuan, pengelompokan dan pengaturan macam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan setiap orang dalam aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. 3. Penggerakan. Executing adalah bagian yang sangat penting dalam proses manajemen. Berbeda dengan planning, organizing, controlling. Penggerakan adalah intisari manajemen karena secara khusus berhubungan dengan orang lain. 4.
pengawasan. Diharapkan dapat mencapai kualitas produk organisasi berdasar perencanaan yang telah ditetapkan sehingga konsumen atau stakeholders menjadi puas. Baharudin 2010. Materi terakhir yaitu pendekatan dalam manajemen pendidikan. Pertama, pendekatan berdasarkan kebiasaan. Pendekatan ini berupaya untuk mengembangkan pemahaman ulang manajemen melalui pembelajaran pengalaman dari para manajer yang lalu, yang biasanya dicapai melalui sejumlah kasus dan suatu transfer tentang pembelajaran-pembelajaran yang dapat diambil dari pengalaman. Selanjutnya, pendekatan berdasarkan perilaku individu. Pendekatan ini mempelajari manajemen dengan jalan memusatkan perhatian pada hubungan-hubungan antar perorangan di dalam organisasi-organisasi dengan fokus pada individu dan motivasi mereka. Selanjutnya, pendekatan berdasarkan perilaku kelompok. Pendekatan ini memusatkan perhatian pada studi tentang pola-pola perilaku kelompok di dalam organisasi dan bukan hubungan-hubungan antar perorangan. Dan yang terakhir, pendekatan berdasarkan kerjasama sosial. Pendekatan ini adalah gabungan antara pendekatan individu dan kelompok dengan jalan mempelajari perilaku antar manusia sebagai sistem-sistem sosial yang mengaitkan dua orang atau lebih bersama-sama dengan upaya mereka mencapai tujuan-tujuan bersama tentunya. Baik, sekian video penjelasan dari saya. Sampai ketemu di video materi selanjutnya. See you next time and bye-bye.